Sudah Bang. Oke. Saya harap Anda mengerti agama Islam Bang ya. Karena banyak yang diskusi dengan saya itu protes. Kamu beraninya kok sama Islam awam-awam. Hadapin dong yang ustadz-ustadz yang ngerti agama Islam. Jangan kamu beraninya sama Islam yang awam-awam. Nah saya harap Anda bukan Islam yang awam ya. Baik. Jadi kenapa orang Islam bingung Bang? Siapa tuannya? Sebenarnya sih tidak bingung Bang. Tuan Jadi itu siapa bahasa tuannya Indonesia. orang Islam, umat Islam? Tuan itu kan bahasa Indonesianya Allah, Robbi. Nah, Oke, jadi siapa Tuan itu- tuannya umat? Allah. Oke, jadi Allah itu tuan ya? Iya, bahasa Indonesianya. Allah itu tuan. Oke, baik, Allah itu tuan. Oke. Bang, jadi orang Islam sering tanya begini. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul nggak? Betul nggak Ya. Bang? Betul nggak? Betul. Nah, lalu orang Kristen saya menunjuk satu ayat ini. Nih, satu ayat ini. Saya kasih tunjuk Bang ya. Kamu orang Kristen bilang-bilang Yesus itu Tuhan, kata kalian ya, gitu. Nih sebentar, saya bukakan Bang ya, sabar ya Bang ya. Kita bukakan Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya balikkan kamera saya sebentar ya Bang ya. Nih, Oke, Bang. saya balik kamera saya. Saya biar enak kita diskusinya. Gini. Iya. Orang Islam kan nanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Oh, nekat kalian bilang Yesus Tuhan, dia aja nggak pernah ngaku Tuhan. Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Ini kata Yesus ya. Atau kita baca aja ayat 11-nya ya. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah yang ku berbuat kepadamu? Ini Yesus berkata kepada murid-murid ya. Lalu 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika umat Muslim dikasih tahu ayat ini, umat Muslim bilang begini, itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Betul? Betul? Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan nggak apa-apa, Tuan nggak apa-apa, nggak salah. Ya. Lalu Ya, barusan Tuhan, abang bilang Tuhan. tadi abang bilang, Allah itu Tuan, betul nggak? Iya, Tuan dalam bahasa Indonesianya kan? Oke, Allah mengaku bahwa dirinya Tuan, betul? Iya. Yesus juga mengaku bahwa dirinya Tuan, betul? Iya, itu di dalam Iya, berarti Yesus tuannya orang Kristen, Allah tuannya orang Islam, betul? Iya, itu menurutnya agama ya. Kenapa kita berdebat terus? Itu sudah. Maunya hilangkan perdebatan ini Bang, jadi damai. Jadi Antara intinya, Muslim dan Kristen damai aja. intinya kalian itu tuan kalian itu Allah. Ya. Tuan kami Yesus. Betul? Ya, itu Nah, menurut Nah, sekarang begini saya tanya sama Anda, Bang. Saya tanya sama Anda. Muhammad itu juga dia tuan nggak di dalam tengah-tengah umat Muslim? lain. Kalau Muhammad sebagai nabi, dia. Dia bukan Nah, tuan. Bukan. Jadi tuan itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Nggak Kita boleh. bukakan surat Yusuf ya. Kita bukakan surat Yusuf ayat yang ke 23. Bahwa di sini kata tuan itu disematkan kepada manusia, Bang. Oke, ini surat Yusuf ya. Ayat yang ke-23. Coba ya, kelihatan di sini Bang kata innahu robbi, kelihatan? Iya, Robbi. Oke, kata robbi di sini merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Bukan, ini Tuhan. bukan merujuk kepada Allah. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya. Sebentar ya Bang ya, sabar Bang. Kalau ada umat Muslim
mau belajar, itu saya ajarin. Sebentar ya. Yusuf 23. Sabar ya Bang ya. Terima kasih. Nih Bang, ini tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita bacakan nih, ini dipecah ayat per ayat dijelasin. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata, perhatikan, sabar sejenak. Kita cari yang 23, nah ini ya. Yusuf 23. Iya. Nah, di dalam Yusuf 23 ini, di dalam penjelasannya, kita lihat sebentar ini dari atas ya nih. Nih, Allah SWT menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka suatu hari istri Aziz menyeru Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf. Sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah Yusuf yang ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Dan ia berkata, nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, nih, di sini dikatakan, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Nih, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Benar. Jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika atau si Aziz tadi dengan kata-kata Robku, betul? Robbi, betul? Jadi Tuhan sebagai majikan seperti itu kan bisa. Oke, artinya kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia, betul? Ya, kalau Robby nggak bisa disebut. Ini Robby? Kata-kata Indonesia aja bisa. Ini Kata-kata Innahu Indonesia. Robbi. Kalau seperti kita ini kan sama majikan, contoh seperti itu. Ya bisa disebut dengan, oh tuanku itu kerja sama tuanku. Ya, seperti itu. tetapi itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Ya. Arabnya Robbi, betul nggak? Robby, kalau untuk ke Allah kan Robby. Ini loh, perhatikan ya Bang ya. Dengan kata lain, maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku, Robbi, betul? Ya. Karena Yusuf menyebutkan dengan bahasa Arab Innahu Robbi, betul? Ya. Robbi. Nah, makanya kata Innahu Robbi ini, perhatikan ya. Nih, Innahu Robbi merujuk kepada Aziz tadi. Ya, Tuhan juga. Oke, kata Robbi bisa nggak ditujukan kepada manusia? Iya, sebagai Tuhan kan, kalau kita kan dalam bahasa Arabnya kan Tuhan itu kan Tuhan. Robbi gitu nah. Iya, jadi Robbi. Muhammad, oke, sekarang saya tanya, kenapa dia menyebut Aziz dengan kata-kata Robbi? Iya, karena tuannya. Karena dia diatur oleh si Aziz itu, betul? Ya, betul. Karena tuannya dia kan. patuh taat sama si Aziz itu, betul? Betul. Sekarang saya tanya Bang, umat muslim wajib tidak patuh taat kepada Muhammad? Kalau kita patuh terhadap Muhammad dengan ajaran-ajarannya aja, kan sebagai nabi, utusan. Iya, wajib tidak umat muslim wajib patuh taat kepada Muhammad? Kalau untuk wajib kita tuh namanya ajarannya tuh kan dari Allah semua. Iya, makanya dijawab Bang. Selaku, Mang, ini umat muslim nih. Jumlahnya taruhlah 1,5 miliar orang. Ya. Kalau ada Muhammad di tengah-tengah umat muslim wajib taat, patuh, tunduk nggak sama dia? Ya, betul. Berarti dia jadi Rob nggak di tengah-tengah umat? Rasul, bukan bukan Allah.
Makanya bang, kalau saya ngobrol sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter, mereka itu bilang Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat. Iya. Iya. Iya, Kata-katanya jadi bang, Rob salah. kalian itu bang, makanya Rob kalian Kata-katanya itu salah. Allah dan Muhammad. Ya Muhammad. Iya, Itu aja. Tuhan Muhammad. bang, Tuhan kalian itu Allah dan Muhammad. Jadi kenapa kamu mempersalahkan kami orang Kristen ketika Tuhan kami itu Bapa di sorga, Yesus Ya. dan Roh Kudus. Tiga-tiganya itu Tuhan kami. Kenapa sekarang Anda protes? Tuhan kalian aja dua. Gimana? Saya mau tanya Aduh. sama abang nih. Bang, Gimana? saya mau tanya sama abang. Kalau dalam Kristen tuh kan Yesus sama Bapa nih. Nah, kalau Bapa itu apa Rob, apa Yesus itu semuanya gini, Bapa sama Yesus. Anggap aja Allah sama Muhammad. Nah, itu. Apakah Bapak ini Tuhan, Yesus ini Tuhan juga, atau Iya, Bapak ini Rob Tuhan bang. atau ini Nabi? Yesus itu Rob. Bapak Nah. juga Rob. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Tuhan. Yesus Nah. itu Tuhan, Bapak juga Ya. Tuhan. Nah, jadi Bang, Kristen nggak ada nabinya bang. Nah itu. Nabinya banyak bang. Yesus itu juga nabi juga. Kalau kita kan Islam satu aja bang, nabinya bang Muhammad bang. Jadi bukan nabinya umat Muslim. Muslim juga, maksudnya nabi kita yang Katanya tadi terakhir kan satu aja. Nabi Muhammad yang kita percaya bang. Seperti itu. Sulit nih teman-teman. Oke lah Bang Riki, begini Bang Riki. Maksud saya begini, saya ini ingin mengajar orang-orang awam, baik itu umat Muslim maupun orang Kristen, supaya mengerti makna sebuah kata. Ya. Karena banyak sekali Bang, ada banyak Betul, kosakata. Iya salah-salah. Gini, Menilai. ada banyak kosakata di dalam bahasa aslinya. Ketika dia diterjemahkan, maknanya Iya. itu berubah. Berubah betul. Iya, orang salah mengerti maknanya itu. Iya. Sebagai satu contoh, Bang, kata yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak sesuai dengan artinya. Contoh, saya kasih contoh. Kata jannah. Mm-mm. Jannah itu diterjemahkan apa? Surga. Jannah, surga. Iya, padahal jannah itu artinya taman, Bang, kebun. Kebun. Kebun artinya itu kebun. Iya. Jadi umat muslim itu akan diberikan jannah, diberikan kebun, taman. Tapi orang muslim bilang artinya surga. Surga gundulmu. Taman bro, dikasih taman. Ente bisa dikasih kebun. Wow. Ya. Oke lah, kita lanjut kembali Bang ya. Ini baru pokok-pokok bahasan kecil ini. Belum bahasan-bahasan Oke, yang Bang. lain. Oke, seperti itu ya. Oke, selamat malam Bang Riki. Kita turunkan dulu. Malam juga bang. Ya, jadi teman-teman ya, kita ini kalau belajar, kita itu supaya kita mendekati makna yang sebenarnya, kita harus cari artinya gitu loh teman-teman. Kata Tuhan itu juga begitu. Tuhan itu bahasa aslinya itu apa? Karena kita belajar Bible, bahasanya Ibrani, Yunani, kita cari dalam bahasa aslinya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, kita mendekati makna yang sebenarnya dalam bahasa aslinya, kita nanti akan saling mengerti kok. Makanya banyak muslim-muslim yang pinter-pinter sudah ngakui Muhammad itu Tuhannya dia. Iya. Muslim-muslim yang pinter, yang belajar. Muhammad itu Robnya. Kalau muslim yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa ya, muter-muter kayak gangsingan. Kalau muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa, nih saya kasih contoh nih. Ini contoh umat Islam yang sungguh-sungguh memperdalam agama Islam. Saya kasih contohnya. Namanya adalah Ustadz Daman Al-Mantiki. Pakarnya orang APII, gurunya ini. Zuma aja berguru sama ini, biar kalian tahu. Apa kata Zuma? Apa kata gurunya Zuma nih?
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, Rob kalian itu dua. Rob kalian ada dua. Robmu dua, Allah dan Muhammad. Ya. Ketika kamu bilang Robmu dua, Muhammad dan Allah, kenapa kamu masalah-masalahin orang Kristen Robmu tiga? Masih hebatan tiga daripada dua. Udah gitu satunya mati lagi di kuburan. Ayo silakan. Gimana? Robmu satu di kuburan. Nih. Mau saya tunjukin lagi. Sebentar nih. Mau saya tunjukin lagi kepada kalian. Wah, memang mereka ini nekat ya. Yang mengakui Muhammad itu Rob itu bukan satu dua orang. Nih, saya tunjukkan kepada kalian lagi. Nih. Ini saya putar-putar terus biar umat muslim sadar. Nih. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami, Agama apa? Islam. Makanya Rob kalian dua, satunya mayat. Ayo silakan. Loh, yang ngakuin bukan saya, mau lagi, mau nambah lagi, mau nambah. Kalian mau nambah terus kan? Nah, jangan sukanya nambahnya waktu di hajatan doang. Nih, perhatikan. Biar kalian semakin sadar. Seorang YouTuber ya, nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Muhammad Robmu, wahai umat muslim. Robmu itu Muhammad dan Allah dua.